Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, guys. Bab 1666 sampai bab 1670. Sejak kecil, Crichton tidak pernah melakukan hal gila seperti yang dilakukannya saat ini. Dia melihat sinar matahari mula-mula menyinari lengannya, lalu sedikit di wajahnya. Perasaan hangat ini, belum lagi betapa kerennya itu. Alisa memandang Crichton dengan tatapan rumit. Setelah Crichton benar-benar terkena sinar matahari, dia buru-buru bertanya, "Crichton, bagaimana perasaanmu?" Bibir Crichton sedikit bergetar dan berkata, Sepertinya aku benar-benar bisa berjemur di bawah sinar matahari." Crichton tiba-tiba merasakan sakit yang menyengat di lengan yang pertama kali terkena sinar matahari. Diiringi teriakan dari mulut, Li Fugui buru-buru menarik Crichton dari matahari ke tempat gelap. "Ada apa?" Li Fugui bertanya. Bibir Crichton bergetar dan dia buru-buru berkata, "Sakit, sakit." Li Fugui membuang senyuman di wajahnya, menarik pergelangan tangan Crichton, dan memandang lengan Crichton dengan hati-hati sebuah wajan. Li Fugui berkata dengan sedikit kecewa, "Sepertinya resepnya masih kekurangan zat yang dapat menyembuhkan luka." Hua Duo berkata, "Saya bilang itu pasti tidak akan berhasil. Mari kita tunggu sampai malam berlalu, kejahatan ini." Dia berkata terus terang, "Baiklah, pergilah dan istirahat dulu. Setelah saya menyiapkan sup obat, saya akan menelepon Anda dan kita akan pergi ke sana bersama-sama." Hua Duo bersandar di sofa dan menutup matanya. "Saya bisa istirahat di sini saja." "Ya, kamu bisa mempersiapkannya terlebih dahulu, pada saat yang sama." Dengan bantuan Matsuno Mamiko, Nishijima Soyuki dan lainnya, Ryusha mengambil kendali penuh atas perusahaan Kurokuchi Gumi hanya dalam 1 hari. Dari dulu, grup Heiku, yang telah berdiri selama 100 tahun, digantikan oleh geng Fugui hanya dalam waktu setengah bulan. Saat Li Fugui sedang menyiapkan obat, setelah mendengarkan laporan Ryusha, Li Fugui memberikan instruksi dan berkata dengan serius kepada Ryusha, "Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Pengoperasian Hotel Dongjing dan manajemen geng Fugui. 2 hal ini adalah tanggung jawab yang besar bagi Anda. Jika Anda merasa tidak mampu mengatasinya, Anda dapat meningkatkannya sekarang dan saya akan menemukan cara untuk menemukan seseorang dari rumah untuk membantu Anda." Ryusha sebenarnya telah mempertimbangkan masalah ini ketika dia mendekat Li Fugui lagi. Jika dia hanya diminta untuk mengambil tanggung jawab mengelola operasional Hotel Dongjing, dia tidak akan mendapat masalah sama sekali. Tapi sekarang, ditambah dengan pengurus geng Fugui. Sekarang setelah Li Fugui ada, dia masih bisa berdiskusi dan menyelesaikan masalah besar dengan Li Fugui. Tapi saat Li Fugui pergi, meninggalkannya sendirian di luar negeri untuk menghadapi orang-orang Jepang ini membuat Ryusha merasa sedikit tidak yakin. Oleh karena itu, setelah Li Fugui mengangkat masalah ini, Ryusha berkata terus terang, "Fugui, menurutku sebaiknya kamu mencari 2 orang untuk membantuku. Sebaiknya orang yang berhubungan dengan bisnis. Seperti yang kamu tahu, aku tidak tahu banyak tentang bisnis penting." Li Fugui mengangguk, mengetahui bahwa dia perlu membawa 2 orang bersamanya ke negeri Yingjiang selanjutnya. "Jika kita hanya membawa Hua Duo dan Suetu, mungkin tidak akan ada orang yang menjalankan tugas. Sekarang saya harus menelepon seseorang dari rumah. Lebih baik panggil 2 orang lagi. Oke? Aku akan membereskan masalah ini, jangan khawatir dulu." Kuiksa pergi saja. Sueto kemudian bertanya kepada Li Fugui, "Kapten,
siapa yang ingin Anda minta datang membantu pasir hisap? Lagi pula, orang yang datang ke sini tidak hanya harus jago bela diri, tapi juga punya pengalaman bisnis. Gao Yunru, Yu Qingqing, saudari Jin Yi dan Li Xiuling pasti tidak bisa melakukannya. Mereka baru saja selesai membangun gedung Fugui. Anda harus duduk di markas. Saudari Liu bekerja sebagai sekretaris di tambang dan mengendalikan kekuatan keuangan tambang, jadi dia pasti tidak akan bisa pergi. Xiao Wei ditinggalkan, dan hal-hal di kafetaria desa tampak tidak penting. Namun nyatanya, posisi ini menjadi prioritas utama untuk kelancaran operasional bidang farmasi, dan pasti tidak akan berhasil. Dan Tantai Zixuan, ini bahkan lebih mustahil, manusia sebagai bos Kolosseum. Kolosseum terlalu sibuk dengan banyak hal, jadi bagaimana dia bisa membantu pasir hisap mengatasi kekacauan ini? Lupakan, tampaknya hanya ketenangan yang lebih cocok. Tapi dia baru saja pergi ke negeri Yingjiang, dan orang pertama yang ingin dia bawa adalah Jingjing. Berpikir seperti ini, Li Fugui berkata kepada Suetu, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Pergi dan lihat apakah obatnya sudah siap. Jika sudah siap, biarkan Tuan Kreton melanjutkan pengujian obatnya. Li Fugui duduk di sofa dan mulai memikirkan kandidat yang relevan dengan jarinya. Untungnya, ada banyak wanita di sekitarnya sekarang. Dan para wanita ini setia padanya. Tidak butuh waktu lama. Li Fugui teringat dua orang. Salah satunya adalah Zheng Mengru, putri tertua dari keluarga Zheng, dan yang lainnya adalah Xiao Rongrong. Xiao Rongrong sebelumnya menyebutkan bahwa Sihai Medicine akan diberi nama dengan nama perusahaan farmasi Guirou. Li Fugui keberatan saat itu. Bagaimanapun, Zhou Xiaoyue mengelola pengobatan Sihai dengan cukup baik ketika Xiao Rongrong dibawa pergi oleh Sekte Tiangang. Kuncinya adalah, bagaimanapun, Xiao Rongrong juga seorang master di tahap awal Xiantian. Ditambah lagi Zheng Mengru, wanita tertua dari keluarga Zheng. Sangat mungkin bagi dua orang untuk membantu Kuiksan. Adapun pergi ke negara Yingjiang kali ini, sambil membiarkan Ningjing datang, saya juga perlu membawa Zhang Jingjing ke sini. Gadis ini memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Di samping itu, artinya, keterampilan komputer Zhang Jingjing adalah yang terbaik. Apalagi kali ini, ia berhasil meretas jaringan perusahaan-perusahaan besar Blackmouth Group, menyebabkan perusahaan-perusahaan di bawah Blackmouth Group menjadi kacau balau dalam semalam. Setelah mempertimbangkan masalah seleksi, Li Fugui mulai membuat pengaturan. Saya baru saja selesai memberitahu beberapa gadis. Suetu kemudian membawakan sup obat yang baru diseduh. Kapten, apa kabar? Apakah semuanya sudah diatur? Kalau tidak apa-apa, Tuan Creighton sepertinya sudah bisa minum obat lagi. Petik 2. Creighton telah terkena sinar matahari 3 kali. Setelah mendengar perkataan Suetu, bibir Clayton mulai bergetar. Kata ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Melihat Li Fugui dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata, Tuan Li yang terhormat, tolong jangan biarkan saya minum. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya tidak bisa melakukannya. Jika Anda terus membuat masalah seperti ini, sebaiknya kamu langsung membunuhnya. Li Fugui berkata dengan tegas, omong kosong. Menurutmu sup obat ini bisa didapat dengan mudah. Sudah kubilang, semua sup obat ini dibuat olehku dengan susah payah tidak mau minum, aku akan menjemurmu setiap jam. Setelah itu, Li Fugui mendekati Kreton lagi, mengubah wajah tersenyumnya, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, sebenarnya, jangan membenciku. Ceritakan padaku tentangmu.
Kamu tidak berani berjemur di bawah sinar matahari seumur hidupmu. Meskipun kamu vampir, kamu sama seperti kami orang normal, dengan 2 bahu dan 1 kepala, kan? Tepat untuk berjemur di bawah sinar matahari. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda baru saja berdiri di bawah sinar matahari, seperti kami, tanpa ketidaknyamanan fisik apapun, apakah Anda akan merasa nyaman? Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui mengikuti metode teknik pesona yang diajarkan Xiao Rongrong sebelumnya. Mulai bekerja. Creighton melihat ekspresi baik hati Li Fugui, dan suasana hatinya pun berubah. Menghadapi pertanyaan Li Fugui, suasana hati Creighton sebenarnya sudah stabil. Dia mengangguk sedikit dan berkata kepada Li Fugui, "Ya, itu benar, sangat nyaman." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Benarkah? Oke. Karena kamu merasa nyaman sekali, dengarkan saja saya dan minum sup obat ini. Selama percobaannya berhasil, Anda akan bisa berjemur di bawah sinar matahari setiap hari. Perasaan tidak nyaman. Bagaimana? Kamu bisa memejamkan mata sekarang dan memikirkan betapa menyenangkan rasanya bermandikan sinar matahari." Clayton mengangguk dan bergumam dengan suara rendah, "Ya, memang, perasaan mandi di bawah sinar matahari memang sangat baik. Saya ingin berjemur, dan saya ingin minum sup obat." Tanda seru. Tanpa berpikir panjang, Creighton bergegas menemui Li Fugui, mengambil sup obat dan meminumnya dalam 1 tegukan. Hua Duo, Suetu dan orang lain di samping mereka semuanya tercengang. Creighton sangat menentang sekarang. Tapi aku tidak menyangka Li Fugui akan membujuknya begitu saja. Mungkinkah dia sangat suka menjadi kelinci percobaan? Tapi kemudian saya memikirkannya. Pasti ada yang salah dengan ini. Bagaimanapun, ketakutan vampir terhadap sinar matahari lahir dari tulang mereka. Ini seperti tikus dan kucing. Tidak mungkin membujuk seseorang untuk sukses hanya dengan beberapa kata. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Hua Duo mau tidak mau mendatangi Li Fugui dan bertanya, "Fugui, apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba mendengarkanmu seperti ini? Apakah kamu tidak tahu ini? Seperti kata pepatah, apa yang baru saja saya katakan masuk akal, jadi dia secara alami akan mendengarkan saya." Hua Duo meludahi Li Fugui. Dia berkata dengan marah, Kamu pasti memiliki sihir lain yang tidak kami ketahui, kalau tidak, dia tidak akan bisa terlalu mendengarkanmu." Li Fugui tersenyum tipis. Hua Duo sudah tahu bahwa dia bisa melantunkan gong. Sekarang saya telah mempelajari teknik pesona. Dia tidak bisa memberitahu Hua Duo. Beberapa hal harus disembunyikan ketika harus disembunyikan. Setelah Creighton meminum sup obat, Li Fugui melirik matahari yang sudah tergantung di sebelah barat langit. Kemudian dia tidak sabar untuk berkata kepada Creighton, "Cepat dan coba di bawah sinar matahari." Creighton mendengar ini. Tanpa ragu-ragu, dia mendatangi jendela dan membuka tirai atas inisiatifnya sendiri. Saat matahari terbenam menyinari Creighton, kali ini Creighton benar-benar mengerang menyenangkan. "Oh, enak sekali." Li Fugui mendengar ini. Senyuman lega langsung muncul di wajahnya. Dia tahu, dia akhirnya menguasai cara membiarkan vampir melihat matahari. Namun, Li Fugui masih belum mengetahui dengan jelas tentang formula sup obat ini, penggunaan dan dosisnya, serta apakah memiliki efek yang sama pada vampir yang berbeda. Dia harus mencari kesempatan untuk menangkap beberapa vampir lagi dan melakukan eksperimen. Setelah memikirkan hal ini, Li Fugui memandang Alisa di depannya.
Setelah Alisa melihat Crichton masih berdiri di bawah sinar matahari, dia buru-buru melangkah ke depan dan bertanya pada Crichton dengan rasa ingin tahu, "Crichton, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu tidak menyesal?" Crichton berkata dengan penuh semangat, "Oh, Alisa sayang, tolong minum semangkuk sup obat dan cobalah. Aku merasa sangat nyaman berdiri di bawah sinar matahari sekarang, dan tubuhku terasa sangat enak di bawah sinar matahari di masa depan. Saya tidak menyangka bahwa orang yang memecahkan masalah kami para vampir yang tidak dapat melihat matahari lahir di Tiongkok. Tiongkok adalah orang yang hebat." Duo dan Suetu hampir muntah darah setelah mendengar kata-kata ini. Keduanya saling memandang. Hua Duo berkata tanpa daya, "Fugui, apakah kamu yakin sup obat ini dapat membuat mereka berjemur di bawah sinar matahari di masa depan?" Li Fugui menggelengkan kepalanya, mendekati Hua Duo, dan berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya, saya tidak yakin, tapi dari sudut pandang saat ini, sup obat ini memang bermanfaat, tapi berapa lama efek obatnya bisa bertahan, atau apakah bisa menghilangkan masalah fisik mereka sepenuhnya, kita perlu menangkap beberapa vampir lagi untuk percobaan di masa depan." Petik 2. Alisa melirik sup obat di atas meja. Kemudian dia berbalik, memandang Li Fugui dan bertanya, "Tuan Li yang terhormat, bolehkah saya minum sup obat ini?" Petik 2. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia berkata kepada Alisa, "Tentu saja, Anda bisa melihat keadaan Pak Crichton saat ini. Dia bisa berjemur di bawah sinar matahari sekarang. Saya rasa setelah Anda selesai minum, Anda juga bisa berdiri merasa nyaman di bawah sinar matahari." Alisa sedikit gelisah. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa menahan godaan untuk berjemur di bawah sinar matahari. Dia melangkah maju untuk mengambil sup obat dan meminumnya dalam satu tegukan. Segera setelah itu, Alisa mendatangi Crichton dengan hati-hati. Pertama-tama dia mengulurkan tangannya dengan lembut dan menjemur jari-jari rampingnya di bawah sinar matahari. Setelah dipastikan tidak ada rasa tidak nyaman pada jari, Alisa baru saja maju selangkah. Saat seluruh orang berdiri di bawah sinar matahari keemasan menyinari Alisa. Rambut emas dan pipi cerah terlihat sangat indah di bawah sinar matahari. Li Fugui hanya melihatnya sekilas. Dia sebenarnya merasa sedikit terharu di hatinya. Hua Duo melihat tatapan Li Fugui. Tanpa memikirkannya, dia melangkah maju dan mencubit keras daging lembut pinggang Li Fugui. Li Fugui merasakan sakit dan buru-buru membuang muka. Dia menoleh dan tersenyum pada Hua Duo dengan malu dan berkata, "Hei kamu lihat apakah aku baik atau tidak? Aku bilang aku bisa menemukan seseorang." Sebelumnya Li Fugui dapat menyelesaikan pembicaraannya. Hua Duo berkata dengan kasar, apa yang kamu lihat? Sudah kubilang, meskipun kamu mencari wanita dari negara Jepang, aku tidak akan mengatakan apapun kepadamu. Tapi jika kamu berani bersama vampir, aku pasti akan membunuhmu. Petik 2. Li Fugui hampir muntah darah. Dia buru-buru melambai ke Hua Duo dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan melakukannya." Petik 2. Tapi Li Fugui mau tidak mau mulai memikirkannya. Bagaimana jadinya jika saya menemukan pacar vampir? Tapi segera, Li Fugui kemudian menarik kembali pikirannya. Li Fugui berkata kepada Suetu di sebelahnya, "Suetu, kamu dapat mengemas sup obat secara terpisah sekarang. Kita akan pergi ke markas malam ini. Duo, kamu dan Liusa tinggal di sini di hotel untuk sementara waktu untuk menangani Heiko kelompok. Setelah kita kembali malam ini, saya pikir Ningjing, Xiao Rongrong, dan Zhang Jingjing akan datang besok pagi. Setelah mereka datang,
kami akan mencoba pergi langsung ke negeri Yinjiang besok sore. Fugui memutar matanya, memikirkan cara Li Fugui memandang Alisa barusan. Hua Duo merasa sedikit tidak nyaman. Bukan karena dia picik. Hua Duo awalnya muak dengan pencarian wanita oleh Li Fugui, tetapi sekarang secara bertahap menerimanya. Dia juga mengetahuinya. Dengan status Li Fugui saat ini, mustahil hanya ada satu wanita di sisinya. Bahkan, saya akan mencari beberapa pacar di luar negeri di masa depan. Itu bukan hal yang mustahil. Tapi masalahnya adalah, Alisa di depannya adalah anggota klan vampir. Ia sama sekali bukan spesies yang sama dengan ras manusia. Jika Li Fugui marah dan sesuatu terjadi pada Alisa, tidak akan ada masalah di masa depan. Tapi jika terjadi masalah yang tidak terduga, semuanya akan berakhir. Karena itu, dalam hal ini, Hua Duo tahu bahwa dia tidak boleh gegabah. Li Fugui secara alami mengetahui apa yang dipikirkan Hua Duo. Melihat Hua Duo memandangnya dengan penuh arti, Li Fugui hanya berkata sambil tersenyum masam, "Oke, biarkan Suetu tinggal dan membantu kantor pusat Liusa. Saya akan mengantarmu ke sana malam ini. Di sebelah kita, keduanya dari kami mengambil alih Alisa dan Kreton." Hua Duo tidak ingin Li Fugui terlalu banyak berpikir. Jadi dia menjelaskan, "Fugui, jangan terlalu khawatir. Bukannya aku tidak percaya padamu. Kuncinya adalah ras darah dan ras manusia kita adalah dua spesies yang berbeda. Kamu masih muda sekarang." Li Fugui hampir muntah darah. Dia berkata tanpa daya, "Direktur Hua, mari kita berhenti membuat masalah, oke? Oh, maksud Anda, saya masih muda, jadi saya mungkin tidak bisa mengendalikannya, bukan? Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda dan saya kita sudah lama bersama, kapan waktunya mengendalikan diri, kapan aku membiarkan diriku menuruti keinginanku?" Hua Duo terdiam. Dia berpikir dalam hati bahwa ini benar. Saya berharap saya bisa mengikuti Li Fugui untuk waktu yang lama. Meskipun Li Fugui memiliki kesempatan untuk menindasnya sebelumnya. Tapi setiap saat, Li Fugui bisa menahannya. Dari sudut pandang ini, Li Fugui memang seorang pria sejati. Tetapi ketika dia memikirkan dua wanita di samping Li Fugui, dia tidak dapat menghitung jumlah tamparan di wajahnya. Kata pria benar-benar hilang dari lubuk hati Hua Duo. "Aku tahu kamu tidak akan melakukan hal yang berantakan seperti itu. Tapi aku merasa jika aku mengikutimu, aku akan merasa lebih nyaman. Lagi pula, jangan terlalu memikirkannya. Aku melakukan ini murni untuk melindungimu." Li orang kaya tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak tahu perbedaan antara benar dan salah. Setelah tersenyum dan mengangguk setuju, Li Fugui kemudian menoleh ke Alisa dan Kreton dan bertanya, "Kalian berdua, apakah kalian siap? Jika iya, kami akan berangkat sekarang dan pergi ke markas kalian untuk melihat-lihat. Basis. Jaraknya kurang dari 20 km dari kota Dongjing. Hari mulai gelap. Li Fugui, Hua Duo, Alisa, Kreton dan lainnya datang ke area sekitar pangkalan. Kami belum mencapai pintu masuk pangkalan. Alisa berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tuan Li yang terhormat, Anda dapat memarkir mobil Anda sekarang." Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kami belum masuk, mengapa kami memarkir mobil di sini?" Dulu, hanya komandan militer tertinggi di pangkalan ini yang mengetahui keberadaan Zeus dan lainnya. Prajurit biasa tidak tahu bahwa ada anggota vampir di markas mereka. Dalam situasi ini, jika Li Fugui, Hua Duo dan lainnya datang ke pangkalan, jelas tidak mungkin untuk masuk.
Setelah mendengarkan penjelasan Alisa, Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana biasanya kamu keluar masuk? Alisa berkata terus terang, kami tidak pernah keluar pada siang hari. Kami hanya keluar pada malam hari. Tentu saja saat kami keluar. Kami tinggal di bagian paling terpencil dari pangkalan. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan datang ke tempat kami tinggal. Selain itu, kami dapat terbang, dan tentara biasa di pangkalan tidak akan melakukannya. Temukan kami. Li Fugui terdiam. Kali ini, Creighton berkata terus terang kepada Li Fugui, Tuan Li, jika Anda tidak bisa terbang, kami bisa masuk dan mengundang Tuan Zeus keluar menemui Anda. Dia memutar matanya lebar-lebar pada Creighton, lalu mencibir dan berkata, haha, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar berpikir jika kamu vampir bisa terbang, kami tidak bisa? Duo-duo, apa kabar? Tersenyum sedikit. Sebagai master di tahap awal Jin dan Hua Duo-duo mungkin tidak secepat Li Fugui, tapi tidak akan ada masalah sama sekali jika dia bisa terbang beberapa kilometer jauhnya. Setelah mendapatkan pandangan tegas dari Hua Duo-duo, Li Fugui memarkir mobilnya di pinggir jalan. Setelah keempat orang itu turun dari mobil, Alisa dan Creighton berkata dengan serius, saat kamu memasuki markas nanti, jangan berkeliaran dan ikuti kami. Kami secara alami akan membawamu menemui Tuan Zeus kami ketika waktunya tiba. Li Fugui mengangguk dan memperingatkan Creighton dan Alisa, jangan main-main di depanku, tahu. Jika kamu berani mempermainkan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Li Fugui mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Bagaimana Creighton dan Alisa bisa mempermainkan Li Fugui sekarang? Jika bukan karena Li Fugui, mereka mungkin tidak akan pernah melihat matahari seumur hidup mereka, tapi sekarang, setelah mereka merasakan hangatnya sinar matahari, perasaan ini telah terukir di tulang mereka. Berpikir bahwa setelah menyinggung Li Fugui, mereka mungkin tidak akan pernah bisa berdiri di bawah sinar matahari lagi. Alisa dan Creighton bersumpah kepada Li Fugui, Tuan Li yang terhormat, jangan khawatir, mulai sekarang, hati Anda akan sama mulianya dengan pangeran kami, jadilah budakmu. Senyum bahagia muncul di wajah Li Fugui. Dia mengangguk kepada mereka berdua dan berkata, bagus sekali, bagus jika kamu berpikir begitu. Oke, kamu bisa memimpin dan kami akan mengikutimu. Keduanya mulai mengerahkan kekuatan mereka. Jubah di tubuhnya mengeluarkan suara terengah-engah. Keduanya lalu terbang ke udara. Li Fugui dan Hua Duo-duo juga mengedarkan vitalitas mereka dan mengikuti kedua vampir itu. Berjalan melalui area akomodasi pangkalan militer. Sampai ke lapangan tembak dasar. Setelah mendarat di pintu gudang tanpa ada orang di sekitarnya, Alisa dan Creighton berbalik dan berkata dengan hormat kepada Li Fugui, Tuan Li yang terhormat, disinilah kami akan tinggal. Mohon tunggu, saya akan meminta orang-orang di dalam untuk membuka pintu sekarang. Setelah Alisa selesai berbicara, dia sampai ke pintu gudang yang tertutup. Setelah mengeluarkan suara mencicit dari mulutnya, segera pintu terbuka. Saat pintu besi besar terbuka seluruhnya, dua pria berambut pirang keluar dari pintu. Saat kedua budak vampir itu melihat Li Fugui dan Hua Duo-duo, wajah mereka menunjukkan kegembiraan, dan mereka dengan cepat bertanya kepada Alisa di sebelah mereka, Nona Alisa, bolehkah saya bertanya kepada keduanya, siapa Anda dan Creighton? Alisa melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata terus terang kepada budak di depannya, jangan berbohong, keduanya adalah dua tetua geng Fugui, dan mereka datang ke sini khusus untuk mengunjungi Tuan Zeus kita hari ini.
Budak yang berbicara tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan dingin kepada Alisa, "Apa katamu? Mereka sebenarnya adalah tetua geng Fugui." Kudengar Lord Zeus berkata, "Bukankah kalian berdua pergi membantu kelompok mulut hitam dalam memusnahkan Fugui geng? Kenapa kamu membawanya kembali sekarang?" Alisa tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya bisa berkata dengan serius kepada budak yang menanyakan pertanyaan, "Jangan bertanya lagi. Apakah Lord Zeus ada di dalam?" Tepat ketika keduanya sedang memikirkan apakah akan membiarkan Li Fugui dan Hua Duo masuk. Li Fugui berkata dengan tidak sabar, "Bisakah Anda cepat? Jika Anda mengizinkan kami masuk, bawa kami masuk sekarang. Jika Anda tidak ingin kami masuk, beri kami kata-kata yang baik dan kami akan membunuh Anda. Lalu kami akan masuk dan menemukanmu Zeus." "Itu dia, Tuan." Kedua budak vampir itu tiba-tiba melebarkan mata. Dia sangat terkejut dan bertanya, "Tuan, apa yang Anda katakan? Anda masih ingin membunuh kami?" "Hahaha, lelucon yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa kami adalah anggota klan vampir? Tahu betapa kuatnya Li Fugui. Apalagi budak vampir paling dasar seperti mereka. Bahkan Zeus, apakah dia bisa mengalahkan Li Fugui tidak diketahui. Untuk mencegah kematian rekan-rekannya yang tidak bersalah." Creighton segera berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, mohon jangan marah, kami akan menerima Anda sekarang." Setelah mengatakan ini, Creighton segera berkata kepada rekan-rekannya, "Sebaiknya kami segera mengundang Tuan Li Dinah. Setelah masuk, Lord Zeus akan memutuskan bagaimana menangani masalah ini." Setelah mendengar apa yang dikatakan Creighton, budak yang berbicara mencibir dan berkata, "Oke, karena mereka ingin masuk, biarkan mereka masuk. Kebetulan tidak banyak darah segar di bank darah kita. Mereka ada di sini, dan kita bisa makan lengkap malam ini." Ailisa dan Creighton tidak banyak bicara. Mereka segera membawa Li Fugui dan Hua Duo masuk. Melewati perjalanan yang panjang. Berjalan ke pintu masuk lift. Masuk ke dalam lift. Tinggal menunggu sampai di gudang bawah tanah puluhan meter di bawah tanah. Bersamaan dengan itu, pintu besi lainnya terbuka. Di depan Anda ada ruang bawah tanah yang luas. Ruang bawah tanah dilapisi dengan lilin di kedua sisinya. Sebanyak 6 antek vampir tergantung di atas. Tapi setelah melihat seseorang masuk, keenam budak vampir ini dengan cepat jatuh dari langit. Salah satu budak mengeluarkan suara mencicit. Dia segera mendatangi Alisa dan berkata, "Alisa, aku tidak menyangka kamu datang secepat itu dengan membawa camilan tengah malam." Sebaliknya, dia dengan cepat melangkah maju dan naik takhta di depan ruang bawah tanah. Setelah berlutut, Alisa berkata terus terang, "Tuan Zeus, Cridon dan saya tidak menyelesaikan tugas. Penatuali dari geng Fugui meminta kami untuk membawanya dia kemarilah. Saya ingin bertemu dengan Anda, Tuan." Iron Throne perlahan berbalik segera. Kemudian dia melihat seorang pria berbalut jubah hitam berbalik dari belakang singgasana besi. Jubah itu seperti pangsit nasi, membungkus pria itu erat-erat di dalamnya. Li Fugui tahu. Orang berjubah saat ini tidak lain adalah Zeus. Sungguh. Setelah Alisa mengatakan ini, suara seorang pria terdengar dari jubahnya, "Kamu berani kembali tanpa menyelesaikan misiku. Sialan, sekarang aku perintahkan kamu segera memotong tangan kirimu." Bahkan tidak meminta belas kasihan. Sebaliknya, dia berlutut di depan takhta dengan sangat patuh. Ada seorang pelayan di dekatnya yang membawa kapak. Keduanya meletakkan telapak tangan mereka di tanah. Budak yang memegang kapak tidak berpikir dua kali, ia langsung mengangkat kapak di tangannya dan menebas pergelangan tangan Alisa dan Creighton.
Jika Li Fugui tidak melihat betapa kuatnya kemampuan penyembuhan diri seorang vampir, dia pasti akan melangkah maju untuk menghentikannya setelah melihat ini. Tapi hal baiknya adalah, dia telah melihat banyak cedera pada Creighton sepanjang hari ini. Orang-orang ini, seperti salamander, bahkan jika jari Anda dipotong, jari itu akan tumbuh kembali dalam waktu singkat. Tentu, pasti ada rasa sakit. Baru setelah telapak tangan kedua pria itu dipotong, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Zeus, Tuan Zeus, kan? Apakah kamu terlalu tidak tahu malu untuk melihat orang lain atau kamu terlalu jelek? Bungkus dirimu dengan jubah. Apakah kamu pikir apakah kamu anak yang menyusu? Hua Duo memegangi dahinya. Pikirkan tentang orang ini secara diam-diam. Kapan kita bisa menghilangkan kebiasaan banyak bicara? Ini semua sampai ke sarang orang lain. Apakah menyenangkan berdebat dengan orang lain? Namun, saya terdiam. Hua Duo juga tahu bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Setelah Zeus mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Benar saja, jubah itu terangkat dalam sekejap mata, memperlihatkan wajah pucat dan mata merah. Dia membuka mulutnya, dan dua gigi harimau penghisap darah di bagian paling dalam panjangnya sekitar 3 cm. Meski Li Fugui tidak takut pada pihak lain, tapi dia masih kaget dengan tindakan tiba-tiba pihak lain. Dia menepuk hati kecilnya. Dia segera memarahi Zeus, kalian, bisakah kamu tidak terlalu menakutkan lain kali? Nenek lemah. Untungnya, aku tidak mengidap penyakit jantung. Jika aku mengidap penyakit jantung, aku pasti akan takut dengan penyakit jantung bodohmu hari ini. Keluarlah. Ada kebencian yang tak ada habisnya di mata Zeus. Dia berkata dengan keras, bunuh mereka berdua. Kamu berani sombong di sini, kamu hanya mencari kematian. Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya. Budak yang rakus mengeluarkan suara mencicit satu demi satu. Lalu aku bahkan tidak memikirkannya. Dia bergegas menuju Li Fugui. Saat beberapa orang mendatangi Li Fugui, Alisa tiba-tiba berdiri dan berteriak keras, tidak semuanya, tolong jangan lakukan apapun. Petik 2. Dalam hal ini, berapa banyak orang yang memilih untuk mendengarkan Alisa? Semua orang bergegas maju. Li Fugui memunculkan senyuman menghina di bibirnya. Baginya, ini jelas merupakan momen berburu. Saat vitalitas dalam tubuh mulai beredar, bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Li Fugui. Hua Duo bahkan tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Li Fugui telah menangkap seorang budak vampir. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, Li Fugui tiba-tiba meraih kepala pihak lain dengan kedua tangannya. Li Fugui menggunakan kedua tangannya dengan keras. Kemudian terdengar bunyi klik. Kepala budak vampir itu sudah ada di tangannya. Li Fugui menjambak rambut di kepalanya dan melemparkan kepalanya ke arah kepala budak vampir lainnya. Ledakan. Kedua kepala itu saling bertabrakan dan meledak. Para antek vampir yang tersisa benar-benar tercengang. Selama bertahun-tahun di Jepang, pernahkah mereka melihat guru sekuat itu? Dalam beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun terakhir, mereka mengira vampir adalah makhluk paling kuat di dunia ini. Kecuali ada beberapa pengusir setan di luar negeri yang bisa mengalahkan vampir. Di timur, vampir tidak terkalahkan. Namun kini sepertinya mereka masih terlalu banyak berpikir. Para master di timur begitu kuat sehingga mereka telah melampaui pemahaman mereka tentang para master. Li Fugui tidak berhenti di situ kali ini. Dia tahu, dalam pertarungan pertama dengan para vampir, keagungan Tiongkok harus ditampilkan. Hanya dengan cara ini, hanya dengan Ki Kuai Kuo,
Dia bisa membuat Zeus, Alisa, Kreton dan lainnya menyerah sepenuhnya padanya. Kalau tidak, jika dia membawa ketiga orang ini bersamanya di masa depan, dia sangat khawatir akan terjadi sesuatu pada mereka. Hua Duoduo berdiri di samping dan memperhatikan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-8 budak vampir tewas di tangan Li Fugui. Setelah Li Fugui selesai bertarung, mengumpulkan energi, kemudian hubungi Hua Duoduo dengan cepat mengambil tisu dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Li Fugui. Li Fugui menyeka darah di tangannya dan berkata sambil tersenyum kepada Zeus di depannya, "Saya selalu mendengar orang mengatakan bahwa anggota klan vampir Anda adalah abadi dan tidak dapat dibunuh apapun yang terjadi. Sekarang tampaknya ini sepenuhnya salah. Jika mereka tidak dapat dibunuh, mengapa mereka tidak dapat bergerak sekarang?" Sebelum Zeus dapat berbicara, Alisa tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak. "Tuan Li, bunuh saja mereka. Bagaimana mereka bisa terlahir kembali jika mereka kehilangan kepala? Jika Anda memotong lengan mereka atau bahkan meninju dada mereka, mereka dapat pulih dengan cepat. Tetapi Anda..." Li Fugui terlihat santai. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Alisa, Oke, kenapa kamu menangis? Apa kamu takut setelah aku membunuh mereka, kamu tidak akan punya teman mulai sekarang? Menjagamu di sisiku, tujuannya adalah membiarkanmu berteman denganku. Mereka tidak akan bermain denganmu lagi, aku akan bermain denganmu." Pikiran Zeus masih kosong. Dia melihat orang-orang yang terbaring dalam genangan darah. Mulut setengah terbuka. "Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Untuk mengetahui, di markas ini, mereka hanya memiliki total 13 anggota vampir. Dia mempunyai 12 budak. 8 orang tewas dalam sekejap mata. 2 orang yang masih menjalankan misi di luar belum kembali, Alisa dan Kreton. Dilihat dari penampilan mereka, mereka pasti telah mengkhianati klan vampir mereka. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan dipukuli sampai mati oleh orang di depan Anda hari ini? Ketika Li Fugui melihat Zeus tidak berbicara dan hanya berdiri di depan singgasana, memegang ujung jubahnya dengan bodoh, dia perlahan melangkah maju. Ketika dia sampai di depan Zeus, dia dengan santai meraih pergelangan tangan Zeus dan membawanya ke singgasana. Mendorong orang lain untuk duduk di atas tahta, Li Fugui berkata dengan serius, "Jika kalian vampir tidak membantu kelompok Heikou kali ini, aku bahkan tidak akan tahu tentang keberadaan vampirmu. Orang bilang kalau aku vampir, tapi aku belum pernah melihat seperti apa vampir itu. Hari ini membuka mata. Ternyata penampilanmu tidak jauh berbeda dari manusia normal, kecuali bahwa gigi di mulutmu sedikit lebih panjang dari manusia biasa. Dalam semua aspek, mereka sangat mirip." Zeus memandang Li Fugui dengan senyuman yang tidak berbahaya. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Tuan Li yang terhormat, bolehkah saya bertanya, apa yang akan Anda lakukan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, bukan apa-apa. Saya hanya ingin berteman dengan Anda, Tuan Zeus." Zeus memaksakan senyum tipis di bibirnya dan berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li yang terhormat, saya pikir kita adalah teman sekarang." Li Fugui berpura-pura terkejut dan bertanya, "Hah? Cepat sekali. Haha, sekarang kita berteman, bisakah Anda mengajak kami berkeliling pangkalan?" Dia menunjukkan ekspresi bermasalah. Dia berkata tanpa daya, "Ini, kita tidak dapat dilihat oleh orang biasa di pangkalan. Maafkan saya, Tuan Li."
Li Fugui membuang senyuman di wajahnya, menatap Zeus dan berkata terus terang, "Haha, dengar, aku tahu kamu tidak menganggapku sebagai teman, lupakan saja, karena kamu tidak ingin berteman dengan kami, maka kami hanya bisa memperlakukanmu sebagai musuh." Titik. Li Fugui mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya di depan Zeus. Zeus menjadi pucat, menyaksikan anak buahnya mati secara tragis. Berpikir bahwa dia bukan tandingan Li Fugui. Saat ini, untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menyerah. "Tuan Li, saya tidak menganggap Anda sebagai teman. Jika Anda benar-benar berencana mengunjungi pangkalan, saya dapat mendiskusikannya dengan komandan pangkalan." Li Fugui berkata riang sambil tertawa, dia menepuk bahu Zeus dan berkata, "Bukankah ini cukup? Kamu harus mendiskusikannya dengan cepat. Setelah kita membahasnya, kita akan berjalan-jalan di pangkalan pada malam hari, dan besok pagi, aku akan membawamu ke negeri elang." Pikiran Zeus berdengung. Anda tidak dapat mengalahkan hal semacam ini meskipun Anda menginginkannya. Perasaan ingin menolak tapi tidak berani. Sungguh tidak nyaman. Agar tidak dipukuli sampai mati oleh Li Fugui. Zeus bergegas ke ruang bawah tanah, mengangkat telepon rumah yang tergantung di dinding, dan memanggil komandan pangkalan. "Mai Arthur, aku Zeus. Malam ini aku ingin memimpin anak buahku untuk aktif di markas. Oke, kamu bisa memberi perintah sekarang dan biarkan semua prajurit di markas beristirahat." "Terima kasih." Beberapa kata. Setelah berkomunikasi dengan komandan pangkalan, Zeus berbalik, tersenyum meminta maaf pada Li Fugui dan berkata, "Tuan yang terhormat, kita bisa keluar sekarang." Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ayo pergi." Segera setelah dia selesai berbicara, Li Fugui meraih pergelangan tangan Zeus. Saat ini, Hua Duo bertanya kepada Li Fugui dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Fugui, apa yang kamu lakukan di sini dalam kegelapan? Mengapa kita berkeliaran? Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja dengan jelas dan kita bisa kembali. Bukankah membuang-buang waktu berkeliaran di sini?" Kali ini, Li Fugui menatap Hua Duo dengan tajam. Saat dia berjalan keluar pintu, Li Fugui berkata terus terang kepada Hua Duo, "Apakah kamu tahu sesuatu tentang pangkalan militer di Dongjing?" Hua Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengerti." Li Fugui bertanya lagi, "Apakah militer Tiongkok kita tahu tentang pangkalan militer di Dongjing?" Hua Duo tiba-tiba menyadari. Dia langsung memahami pikiran Li Fugui. Memang, pangkalan ini, apalagi militer Tiongkok, tidak begitu jelas isinya. Bahkan sebagian besar masyarakat di negara Jepang tidak mengetahui misteri apa yang tersembunyi di pangkalan militer tersebut. Bersambung.